Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, selamat pagi. Pagi hari ini kita kembali lagi kuliah pemasaran pertanian. Dan marilah sebelum kuliah kita mulai, pertemuan pada saat ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saudara semua, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan materi tentang karakteristik pemasaran produk pertanian, karena memang produk-produk pertanian itu karakteristiknya itu berbeda dengan produk-produk lain, dengan produk-produk industri baik otomotif, elektronik dan lain sebagainya, sehingga memang produk pertanian itu mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan produk-produk industri. Nah, di sini akan kami sampaikan tentang sifat dan karakteristik produk dan produksi bidang pertanian. Yang pertama, produksi yang diperoleh umumnya dari usaha secara kecil-kecilan. Dan kita lihat memang petani kita itu luas lahannya sangat sempit, yang rata-rata itu sekitar 2000 meter persegi. Berbeda dengan petani-petani di luar. Misal di Thailand itu rata-rata penguasaan lahannya di atas 2000 atau di atas 2,5 hektar. Bahkan di beberapa negara itu sampai ratusan hektar. Sehingga memang usaha dari petani kita itu skalanya secara kecil-kecilan. Lalu itu dampaknya apa? Yang pertama, petani tidak bisa mempengaruhi permintaan. Lalu yang kedua, petani sulit untuk saling komunikasi dalam penjualannya karena terbatasnya pengetahuan dan akses informasi. Lalu yang ketiga, perlu proses pengumpulan dari masing-masing petani yang cukup sulit, karena memang letak geografi antara petani satu dengan petani lain itu memang terkendala oleh sebagian petani kita itu oleh alat transportasi. Lalu yang berikutnya dari sifat produk pertanian adalah produksi bersifat musiman, sedangkan konsumsi bersifat reguler. Lalu dampaknya apa? Dampaknya adalah harga berfluktuasi. Pada saat panen raya harga murah, dan saat tidak musim harganya mahal, sering menimbulkan kesulitan dalam penyeimbangan, sehingga eh, butuh yang namanya penyimpanan dan pengangkutan yang itu butuh biaya yang cukup tinggi. Lalu berikutnya sifat dari produk pertanian adalah produksi terpencar dan terkonsentrasi pada daerah tertentu, sehingga berdampak pada kesulitan dalam proses pengumpulan, pedagang kesulitan dalam pengangkutan dan penyimpanan, sehingga memang dari dua hal ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Lalu juga melibatkan lembaga pemasaran yang cukup panjang. Di sana ada pedagang, sejak dari pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang sampai konsumen. Itu banyak melibatkan lembaga pemasaran. Lalu berikutnya adalah bahwa produk pertanian itu mempunyai sifat mudah rusak, risiko tinggi, maka perlu pengepakan dan penyimpanan dalam pengangkutan yang baik dan benar. Dan kita tahu adik-adik bahwa memang produk-produk pertanian itu mudah rusak. Anda bayangkan ketika petani kita panen kubis, itu bisa mungkin dari petani bobotnya itu bisa mungkin satu kubis itu bisa beratnya 3 kilo. Tapi nanti dalam perjalanan itu ada kerusakan-kerusakan, bisa mungkin sampai ke konsumen. Itu tinggal 2 bahkan kurang dari 2 kilo. Sehingga memang di situ mudah rusak. Sehingga membutuhkan biaya yang cukup tinggi di dalam pengepakan atau pengemasan. Lalu berikutnya, produk pertanian mempunyai karakteristik menempati ruang yang besar, tapi nilainya rendah. Adik-adik bisa lihat berapa harga produk pertanian, bahkan kalau harganya baru jatuh, itu bahkan tidak ada artinya. Barang yang jumlahnya sekian besar, tapi nilainya sangat kecil. Misalkan petani bawang merah, harganya yang misalkan cuma 20.000, Anda bayangkan
20.000, 1 kilonya 20.000. Sehingga kalau dia panen 1 ton itu cuma dapat uang berapa. Sehingga memang barangnya itu menempati tempat yang besar tapi nilainya sangat kecil. Nah, berkaitan dengan itu tentu akan banyak membutuhkan satu, perawatan dan penyimpanan yang baik. Lalu yang kedua, pengangkutan harus cepat. Lalu ketiga, pengepakan juga harus benar. Lalu tentu ada penanggungan risiko. Lalu yang berikutnya adalah bahwa produk secara umum homogen, sehingga perlu grading, sortasi, dan seterusnya. Lalu berikutnya, biasanya produknya beragam, kualitas dan kuantitasnya antar petani. Dampaknya apa? Perlu standarisasi, grading, dan sortasi. Jadi bisa lihat ketika petani di sebuah wilayah menanam sebuah komoditi, misalkan komoditi kentang, tentu di sana banyak varietas, banyak jenisnya. Sehingga di situ dibutuhkan yang namanya grading, standarisasi, dan sortasi. Lalu yang kedelapan adalah permintaan dan penawaran produk pertanian lebih banyak bersifat inelastis dalam jangka pendek. Sehingga memang di sini juga merugikan pada petani. Lalu yang berikutnya adalah bahwa produk pertanian biasanya adalah bentuk mentah dan tidak dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen. Sehingga memang di sini butuh waktu penyimpanan sehingga tentu juga membutuhkan biaya yang tinggi. Lalu yang terakhir bahwa produk yang dihasilkan itu melalui proses biologis tumbuhan sehingga tergantung pada alam. Kalau alamnya begitu bagus mendukung, tentu itu akan berpengaruh pada produk pertanian itu. Tentu di sini membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Lah itulah karakteristik dari produk-produk pertanian yang tentu dampaknya sangat luar biasa kalau salah mengelola di dalam produk-produk pertanian itu. Makanya memang produk-produk pertanian dengan karakteristik yang seperti itu butuh perhatian kita semua itu untuk bisa sampai ke tangan konsumen tetap menjadi produk yang masih segar atau bagus. Adik-adik, saya kira itu kuliah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan marilah kuliah pada kali ini kita syukuri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.